binaba'in fatabayyanu atusibu qauman bijahalah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, di era revolusi industri 4.0 ada satu hal yang tidak dapat kita hindari, yaitu perkembangan teknologi. Sebab perkembangan teknologi merupakan cerminan dari kemajuan suatu negeri. Apabila perkembangan teknologinya berjalan dengan pesat, maka negara pun akan hebat. Tapi sebaliknya, apabila perkembangan teknologinya berjalan dengan lambat, maka negara pun akan terhambat. Sepakat? Hadirin, Hootsuite, sebuah situs penghitung lalu lintas media sosial yang bermarkas di Kanada, pada bulan Januari tahun 2020 merilis bahwa Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan penggunaan media sosial tertinggi di dunia setelah Amerika, Brazil, dan India. Hal ini pada satu sisi telah melahirkan dampak positif. Pekerjaan dan informasi semakin mudah, semakin cepat, semakin efektif dan efisien. Namun pada sisi lainnya, media sosial telah melahirkan dampak negatif yang sangat mengerikan. Mari kita perhatikan. Penyebaran berita hoax kini beredar di mana-mana. Ujaran kebencian muncul di kalangan muda maupun tua. Media yang membuat muslihat dan tipu daya, sehingga hadirin, masyarakat Indonesia sangat mudah diadu domba dengan isu politik dan sara. Media sosial yang seharusnya menjadi wadah untuk bertegur sapa, tapi malah menjadi wadah untuk saling menghina, saling mencela, saling menganiaya, bahkan saling menghujat di antara sesama. Betul? Lalu, bagaimanakah pandangan Islam dalam menghadapi persoalan seperti ini? Sebagai jawabannya, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Etika Penggunaan Media Sosial dalam Berdakwah di Era Digital, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
Tuhan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu dengan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohanmu itu, yang akhirnya kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, dalam lantunan ayat tersebut terdapat dalam kalimat "In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu". Menurut Sayyid Tantawi dalam tafsir Al-Wasit juz 13 halaman 304 menjelaskan, "In ja'akum fasikum bi khabarin minal akhbar wala siyamal akhbaril hamma fala taqbiluhu bidunin tabayyumin aw tasabbutin bal ta'kalu wa tayaqunu min sihatihi qabla qabulihi." Jika datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa suatu berita, maka jangan terima tanpa ada bukti dan konfirmasi akan kebenarannya. Secara filosofis, ayat tersebut merupakan landasan metodis dalam menyikapi maraknya informasi, yaitu Islam memiliki prinsip akomodatif selektif. Jika berita tersebut benar terjadi, maka ambillah. Tapi jika berita tersebut tidak benar terjadi, maka jangan gentar untuk katakan perangi berita bohong. Setuju? Dengan demikian, ayat tersebut mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan nilai etika dan moral ketika menggunakan media sosial, sebab banyak manfaat yang dapat kita ambil. Sebagai bukti, jika kita ingin berbelanja tapi tidak sempat pergi ke tokonya, tenang, sekarang ada online shop, tinggal pilih mau beli apa. Jika kita ingin tahu berita dari mancanegara, tidak perlu repot datang ke negara tersebut. Tenang, sekarang ada detik.com, tinggal klik, muncul deh. Jika kita ingin berbicara dengan sanak saudara kita yang rumahnya jauh di sana, tenang, sekarang ada WhatsApp, kita bisa video call. Bahkan jika kita ingin mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui, tenang, sekarang ada Google, tinggal klik oke Google. Namun sayang hadirin, di balik segudang dampak positif terdapat setumpuk dampak negatif. Mari kita perhatikan masyarakat Indonesia saat ini. Mereka lebih senang standby depan TV dibandingkan ikut mengaji. Mereka lebih senang bermain sosial media dibandingkan belajar ilmu agama. Ditambah lagi, tidak sedikit publik figur yang memakai pakaian kurang bahan. Tidak sedikit prostitusi online hingga maraklah pelacuran. Tidak sedikit SMS, "Mama minta pulsa," hingga terjadilah penipuan. Bahkan akhir-akhir ini kita digemparkan dengan munculnya berita yang tidak benar terjadi, yang sering kita kenal dengan sebutan berita hoax. Silakan berbuat apa saja, karena di era 2000 ini
semua bisa kita lakukan. Tahun 2000 kerja serba masih Berjalan berlari menggunakan mesin, manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin. sungguh mengagumkan. Tahun 2000 Namun demikian penuh tantangan. Setuju hadirin? Demikianlah syair yang didendangkan oleh Nasidaria yang berjudul Tahun 2000. Dengan demikian, uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa di era digital saat ini banyak pengguna media sosial yang mulai mengabaikan nilai etika dan moral. Oleh karena itu, kita harus mampu menciptakan sumber daya insani yang mampu mengoptimalkan dampak positif teknologi, pandai memfilter informasi, sehingga mampu membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Kami akhiri syarahan kali ini dengan sebuah pantun. pergi ke Bogor makan ketupat, Pulangnya naik mobil Mercy. Jika ingin hidup aman dan selamat, kuncinya berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Jia, syukran.